Pemirsa, selamat pagi dan apa kabar? Saya Dede Mirza kembali menyapa Anda di program tamu kita hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini telah membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat terhitung tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 mendatang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2015 tentang pemberian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau biasa disebut BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya. Selain itu, pembebasan BBNKB pun untuk mempercepat perubahan kepemilikan kendaraan bermotor, angkutan umum orang, dan atau angkutan umum barang dari perseorangan atau badan usaha menjadi badan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tentunya hal ini pun untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ya, kita segera akan bahas saat ini dengan para narasumber saya yang sudah ada di studio. Samping saya dengan Ibu Hajah N. Ida Hamidah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dan sebelahnya ada M. Sofian. Ibu N. Hamidah ini selaku Kepala Cabang dari Samsat Kabupaten Bogor, Bu ya. Betul. Dan M. Sofian selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Kabupaten Bogor. Ya, Ibu langsung saja untuk yang pertama diskusi kita. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu atau sosialisasi yang sampaikan tentang peraturan Gubernur Jawa Barat terbaru? Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan bahwa sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 64 tahun 2015 tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan pajaknya 0% pada saat ini sampai dengan tenggang waktu 31 Desember 2015. Nah, ini bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang memiliki kendaraan di luar Provinsi Jawa Barat segera memBBN-kan kendaraannya ke Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor ini. Karena apa? Karena kesempatan itu jarang datangnya dua kali. Maksudnya kesempatan diberikan kebijakan oleh Pak Gubernur Jawa Barat dan didukung oleh Ibu Bupati Bogor dan Pak Sekda Kabupaten Bogor. Dan ini merupakan terobosan kami di Samsat Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kaitan dengan pembebasan BBNKB ini. Sebesar 0% Bu ya? Sebesar 0%. Jadi betul. Mungkin untuk masyarakat Kota Bogor yang sebelumnya kendaraannya dari luar provinsi, platnya beda ya Bu ya? Betul. Jakarta termasuk ya? Betul. Mutasi ke Bogor itu? Ya, betul. Sebelum sampai tanggal 31 Desember? Ya, betul, betul. Jadi kalau misalnya kendaraan itu berplat nomor selain plat nomor F, misalnya plat nomornya itu H Semarang, L Surabaya, B DKI dan lain sebagainya di luar Provinsi Jawa Barat, itu bisa melakukan BBNKB mutasi kendaraannya itu ke Kabupaten Bogor, ke Provinsi Jawa Barat berplat nomor F. Tapi kalau misalnya kendaraan itu masih di Kota Bogor, masih di Bandung, masih di Sukabumi dan misalnya masih di Pangandaran, wilayah lainnya yang masih Provinsi Jawa Barat, itu tidak dikenakan BBNKB-nya 0%, 0% ya, dengan tarif normal saja. Betul, sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotornya. Kaitan dengan pajak progresif, ini juga kalau misalnya kendaraan pribadi, kalau misalnya memiliki kendaraan yang ke-1 1,75%, untuk yang kedua 2,25%, untuk yang ketiga itu 2,75% dan seterusnya sampai kendaraan itu kepemilikannya sampai ke-5. Itu baru di cut off di cukup ya. Cukup. Ibu ini kan baru ya Juli kemarin. Betul. Untuk sosialisasinya seperti apa nih Bu ke masyarakat? Karena kita tahu masyarakat kita khususnya Kabupaten Bogor kan luas sekali ya. Banyak yang masih belum tahu mungkin. Itu bagaimana Bu? Jadi sosialisasinya kami sudah dengan waktu yang cukup pendek ini, hanya 6 bulan, kami sudah melakukan sosialisasi ke kecamatan, kami sudah sosialisasi ke melalui spanduk, sosialisasi melalui ke pabrik-pabrik, kami sudah melaksanakan itu. Dan kami juga di untuk di pabrik-pabrik, untuk karyawan-karyawan pabrik ataupun perusahaan-perusahaan besar yang berada di Kabupaten Bogor, kami sudah mensosialisasikan, tinggal nanti untuk pelaksanaan dan untuk melaksanakan bea balik namanya tersebut. Ya. Untuk ini Bu, kerjasama mungkin yang telah dilakukan sama beberapa pihak, kerjasama dilakukan oleh siapa saja nih Bu yang terlibat untuk mempromosikan atau sosialisasikan hal ini? Ya, banyak. Bu, ya? Jadi kami juga untuk mensosialisasikan
kaitan dengan Pergub 64 ini, di samping karyawan kami sendiri, kami juga mempunyai rekanan atau misalnya teman-teman pers juga yang mensosialisasikan Pergub 64 ini beserta kawan-kawan di lapangan. Misalnya kami mempunyai 3 samsat outlet nih Mas. Jadi samsat outlet ya. Yang pertama samsat outlet itu ada di Cilengsi, yang Cilengsi Kabupaten Bogor. Nah itu juga kami mensosialisasikan di sana dengan adanya pasang spanduk dan staf kami yang mensosialisasikan kaitan dengan Pergub 64 itu sehingga bisa mengcover di wilayah Cilengsi dan sekitarnya dan sekitarnya. Dan juga ada samsat outlet di Lewiliang, berarti bisa mengcover wilayah barat ya. Dan di ITC Cibinong ada samsat outlet juga. Itu bisa kami sudah mensosialisasikan ya. Untuk tanggapan Ibu mengenai reaksi masyarakat saat ini dari Juli sampai ke detik ini bulan September nih, adakah animo masyarakat yang meledak gitu? Ya, untuk animo masyarakat yang meledak belum ada ya Mas ya. Karena memang kami juga sosialisasi terus-menerus gencar di kantor Induk Samsat Kabupaten Bogor, tetap sosialisasi melalui spanduk, melalui informasi, melalui banner, melalui pamflet dan lain sebagainya. Tapi animo masyarakat karena ini kendaraan tersebut kebanyakan itu dimiliki oleh perusahaan besar, pabrik-pabrik, sehingga kita harus intens ke pabrik-pabrik itu untuk melaksanakan sosialisasi. Karena apa? Kalau misalnya kepemilikan kendaraan pribadi itu kebanyakan masyarakat yang kepemilikannya itu sekitar wilayah Jawa Barat. Jawa Barat saja. Ya, karena penduduknya juga dominan penduduk masyarakat Jawa Barat gitu. Jadi kalau misalnya di pabrik seperti kami mengharapkan yang pabrik-pabrik besar itu memBBN-kan kendaraannya. Karena apa? Karena karena kendaraan tersebut mempunyai beban yang sangat besar untuk melewati jalan Kabupaten Bogor, misalnya Provinsi Jawa Barat, tetapi bayar pajaknya ke luar Provinsi Jawa Barat, sehingga pendapatan asli daerahnya tentunya masuknya ke wilayah lain, tidak ke Kabupaten Bogor. Padahal masyarakat itu beraktivitasnya di Kabupaten Bogor. Operasionalnya sehari-harinya di Kabupaten Bogor. Jadi alangkah baiknya kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang berada di wilayah sekitarnya untuk segera memBBN-kan kendaraannya ke Kabupaten Bogor. Karena apa? Karena untuk pembangunan di Kabupaten Bogor. Ya. Ibu, menurut Ibu nih Bu, tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat ini dikasih waktu sampai 31 Desember, itu sudah efektif atau belum sih Bu? Karena rentang waktunya nggak lama ya? Oke, ya. Jadi gini, kalau kemarin kami sudah alhamdulillah bersama Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang sedianya Pak Dirlantas Polda Jawa Barat juga mau hadir di tengah-tengah kita. Kami kemarin kunjungan ke Indosemen, tetapi yang hadir alhamdulillah diwakili oleh Kasubdit Regiden Polda Jabar beserta jajarannya. Kami mensosialisasikan kaitan dengan Pergub 64 tersebut, dan alhamdulillah PT Indosemen sangat welcome dan akan memBBN-kan kendaraannya masuk ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan tetapi karena waktunya sangat pendek, beliau meminta, kebetulan Pak Frans, manajer offernya itu meminta perpanjangan waktu untuk Pergub 64 ini. Nah, alhamdulillah nanti mungkin karena ini kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat, yang mempunyai kebijakan Pak Gubernur, nanti pimpinan kami di Bandung, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat akan mengajukan permohonan ke Pak Gubernur untuk memperpanjang kebijakan kaitan Pergub 64 ini, karena animo masyarakat dari pabrik-pabrik, dari unsur pengusaha sangat mendambakan hal ini. Reaksinya sangat positif sekali. Jadi sebetulnya kalau menurut Ibu pribadi ini sepertinya memang harusnya diperpanjang Ibu ya kayaknya. Ya, betul. Menurut saya pribadi harusnya diperpanjang. Panjang ya? Ya, karena sangat efektif untuk pendapatan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor khususnya. Karena yang harus diingat juga, gini kan Kabupaten Bogor itu kan luas sekali ya. Betul. Dan masyarakat juga itu nggak cuma 1-2 orang. Ya, betul. Dan dari Indosemen juga tadi kan reaksi positif itu indikasi bahwa emang karyawannya banyak yang sebetulnya banyak, kan. sampai 4.000 karyawan. Itu baru dari satu perusahaan. Dari satu perusahaan, betul. Tapi itu dikombin dengan yang kepemilikan pribadi, kebanyakannya roda 2, tapi yang lebih banyaknya itu truk-truk besar yang mengangkut semen-semen itu banyaknya kan perusahaannya itu vendor. Jadi banyaknya
disewa oleh Indosemen. Jadi Indosemen alhamdulillah insya Allah ke depan kalau misalnya ini diperpanjang bisa mensyaratkan untuk yang pemenang tender di Indosemen untuk membaliknamakan dulu kendaraannya di Kabupaten Bogor, plat nomor F ya. Gitu. Pak Sofyan nih Pak, Bapak selaku seksi pendapatan dan penetapan ya? Pendataan dan penetapan. Ya betul. Dari Juli hingga ke September ini Pak, itu bagaimana tentang apa ya peningkatan masyarakat yang sadar akan kebijakan ini? Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida tadi bahwa kita cukup cukup banyak untuk mensosialisasikan kegiatan ini melalui salah satunya melalui kecamatan dan juga OPD-OPD yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung informasi ini lebih cepat tersampaikan. Ya. Seperti kemarin juga kami sudah melakukan sosialisasi ke Disdi, ke Dinas Dispenda Kabupaten Bogor, dan akhirnya kelihatannya, dan tadi juga pagi Ibu Kacab juga sudah menyampaikan sosialisasi dan kelihatannya seperti apa ya menyambut juga juga karena mereka kebanyakan kita belum tahu nih karena memang pergubnya juga baru terbit, akhirnya mereka jadi tahu gitu. Untuk pelayanan masyarakat Pak, tentang pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar kebijakan baru ini nih, itu bisa langsung datangnya Samsat pasti bisa, ya? Bisa, jadi masyarakat bisa langsung, dan juga kebetulan setiap staf kami juga diberikan untuk mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat. Perihal mutasi itu. Yeah. Berarti Juli sampai ke September ini Pak? Desember 31. Sampai ke September ini itu sudah banyak. Udah banyak. Alhamdulillah. Sudah banyak ya. Dan menurut Bapak sendiri nih, ini perlu dipanjang apa enggak nih Pak? Kalau menurut kami memang kebijakan Pak Gubernur ini selayaknya diperpanjang. Kenapa demikian? Karena kan ini informasinya juga baru sedikit ya. Kekhawatiran para pengusaha-pengusaha ini masih berpikir gitu ya. Berpikir dua kali. Ya betul. Mudah-mudahan bisa diperpanjang. Ibu ada tambahan tentang peraturan Gubernur Jawa Barat yang baru ini? Ya, untuk peraturan Gubernur Jawa Barat, alhamdulillah karena memang kami juga sering apa yang disampaikan Pak Sofyan, sering sosialisasi ke Dinas Pendidikan, sering sosialisasi ke OPD-OPD lainnya. Tadi kemarin kita diterima oleh Pak Kadis Penda Kabupaten Bogor juga sudah mensosialisasikan bersama sama dengan karyawan. Dan tadi pagi juga alhamdulillah kami sudah diterima oleh Pak Kadis Kominfo untuk mensosialisasikan Pergub 64 ini, dan antusias alhamdulillah dari karyawati di Diskominfo sangat sangat ya memberikan apresiasi juga dengan adanya peraturan Gubernur Jawa Barat ini, dan kami berharap untuk masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya segera memBBM-kan kendaraannya di luar yang operasionalnya sehari-hari di Kabupaten Bogor untuk segera membaliknamakan kendaraan bermotornya ke Kabupaten Bogor. Jadi karena sharing untuk Kabupaten Bogor cukup tinggi untuk khususnya untuk pembangunan Jawa Barat dan umumnya untuk Jawa Barat khususnya untuk Kabupaten Bogor ini. Dan kita tetap mendukung program-program Pak Gubernur dan Ibu Bupati Kabupaten Bogor. Ya, betul. Karena begini bahkan masyarakat Kabupaten Bogor ini cukup banyak sekali yang sekarang tuh udah pasti ada ya satu orang itu, satu kepala keluarga itu pasti sudah punya kendaraan bermotor pasti ya. Dan kebanyakan ini mayoritas itu kan mereka kan kredit. Ya, betul. Jadi mungkin kalau kita baca dari psikologis keuangan para kepala keluarga di Kabupaten Bogor ini kan selain beban, mungkin itu juga sudah termasuk beban ya, beban keuangan mereka, bayar kredit dan masuk bayar pajak. Kesadaran pajak inilah yang harus diterapkan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bogor. Ya, betul. Dan dengan hadirnya kebijakan Gubernur baru ini, itu memperingan. Memperingan. Jelas memperingan. Khususnya untuk mereka yang biasanya di Jakarta awalnya bayar leasingnya segala macam. Ya, misalnya bayar leasingnya, kreditnya misalnya kendaraannya itu berplat nomor B, bayar leasingnya juga misalnya di Jakarta, segera saja memBBM-kan kendaraannya itu ke Kabupaten Bogor sehingga biaya-biaya dan lain sebagainya juga bisa lebih minimal mungkin, pasti beda dengan DKI. Yang pasti 0% hingga 30%. Ya, betul. Ya. Sampai 31 Desember. Keputusan diperpanjangnya juga ini ada kemungkinan Bu ya? Ada kemungkinan, insya Allah ya. Jadi melihat animo masyarakat dan animo para pengusaha yang memang investor yang memang untuk
menggunakan operasional di Kabupaten Bogor juga sangat berharap untuk perpanjangan Pergub 64 ini. Oke, baik ya Ibu. Kita tahan dulu sebentar Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi, masih terkait dengan Samsat. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami, masih bersama saya di studio dengan Ibu Hajah N. Ida Hamidah, dan di sampingnya ada M. Sofian, perwakilan dari Samsat Kabupaten Bogor. Berikutnya nih Bu, tentang e-Samsat. Ya, dengar-dengar Samsat sekarang punya produk baru yaitu e-Samsat. Ya, betul. Nggak kalah ya dengan produk-produk yang depannya i sekarang. Ya, betul. Jadi seperti apa itu Bu, e-Samsat itu? Ya, jadi e-Samsat itu dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat atau wajib pajak yang membayar pajak, sehingga dibutuhkan atau diberikan kemudahan oleh kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga kami meluncurkan produk Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat bersama Polda Jawa Barat meluncurkan, dan Bank Jabar juga meluncurkan e-Samsat. Ya, e-Samsat itu apa? Karena kalau sekarang itu segalanya melalui elektronik ya, sehingga e-banking dan e-mobile ya dan sebagainya gitu, sehingga kami juga mempunyai terobosan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, khususnya tim pembina Samsat Provinsi Jawa Barat untuk ada membuka layanan e-Samsat ini. Nanti muncul kalau misalnya sudah terkirim SMS itu ke nomor tersebut, nanti akan muncul dari server kami di pusat itu muncul kode bayar, Mas. Kode bayarnya. Ya, betul. Jadi nanti kode bayarnya misalnya nomor rangkanya, nomor sasisnya, nomor polisinya saja nanti bisa kelihatan misalnya pajak itu masuknya pajak progresif kedua, ketiga dan lain sebagainya, nanti muncul di situ kode merek dan jumlah rupiahnya berapa muncul. Setelah jumlah rupiahnya itu muncul, tinggal datang saja ke ATM BJB terdekat. Oke, baik Ibu ya. Tahan dulu sebentar Ibu, karena saya tahu Samsat ada produk-produk lain nih. Betul, Samsat ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kita hari ini, bersama saya masih dengan perwakilan dari Samsat Kabupaten Bogor, Pak Sofian. Langsung saja nih Pak, mengenai produk Samsat lainnya, tadi sebelumnya sudah kita bahas tentang e-Samsat, masih ada lagi nggak Pak produk lain dari Samsat? Terkait dengan masalah pelayanan ini, jadi kami memiliki beberapa produk unggulan, antara lain Samsat Gendong. Samsat Gendong. Di mana maksud dan tujuannya itu yaitu untuk menjemput bola kepada warga masyarakat yang sekiranya ada di daerah-daerah yang bisa dikatakan jauh dengan Samsat Indo, cukup dengan informasi kita langsung jemput bola di sana. Pertama itu, yang kedua juga kita ada Samsat keliling. Samsat keliling. Samsat keliling kita sudah jalankan sudah lama sekali. Ya. Jadi kita juga sama menjangkau ke kecamatan-kecamatan yang memang jarak antara kecamatan dengan kantor induk itu sangat jauh, sehingga kami menjemput bola juga. Oke, jemput bola Pak ya. Untuk Samsat Gendong itu sendiri seperti apa itu Pak dirinya? Jadi kalau misalkan ada informasi di suatu tempat yang akan membayar pajaknya, namun karena jarak yang cukup jauh, cukup dengan menghubungi kami akan meluncur ke tujuan, langsung data di situ, di-print di situ langsung ya. Oh, itu. Untuk prosedurnya itu Pak? Sama saja ya. Sama saja. Jadi si masyarakatnya atau di si kepala desanya mungkin atau langsung masyarakatnya aja ya, langsung ya. Jadi nanti jemput bola. Betul. Si petugas dari Samsat sendiri. Betul. Itu istilah gendong memang benar digendong Pak? Memang digendong. Memang digendong ya. Printer segala macam komputer langsung di situ. Oh gitu. Jadi ada e-Samsat, kemudian ada Samsat Gendong dan Samling. Samsat keliling. Ibu untuk tadi yang registrasi itu boleh diulang lagi? Ya boleh. SMS. Untuk yang e-Samsat itu ya. Nanti masyarakat yang akan membayar pajaknya itu bisa melalui ATM Bank Jabar dengan cara SMS ke ketik e-Samsat. E-Samsat sambung ya? Betul, sambung ya. E-Samsat
Samsat spasi Samsat ya, lanjut ke spasi nomor rangka, spasi lagi nomor KTP, kirim ke SMS ke 0811 211 9211 ya. Boleh bilangin nomornya? Boleh. 0811 211 9211 ya. Baik, kembali lagi nih ke Pak Sofyan. Terkait saya masih tertarik dengan Samsat Gendong. Samsat Gendong sendiri ada kendala nggak sih Pak sampai saat ini? Alhamdulillah kalau memang ini produk baru ya, jadi kami juga belum begitu ada permasalahan yang mengemuka. Sampai saat ini permasalahan tersebut tidak ada. Satu itu mungkin juga terkait dengan masalah Samsat, kayak ada tambahan sedikit. Ya, boleh. Tadi kan sudah jelas disampaikan sama Ibu Pacar, namun demikian bagi masyarakat yang akan memperpanjang melalui Samsat itu, jadi untuk ditekankan bahwa ini khusus untuk tahunan saja, tidak untuk 5 tahunan. Oh, jadi untuk pajak tahunan saja. Perpanjangan saja. Tidak berlaku untuk 5 tahun. Ya. Karena kalau 5 tahun itu ada harus ada cek fisik ya. Betul. Terus terkait cek fisik nih Pak, adakah bantuan dari produk yang berikutnya nih, Samsat Keliling? Atau ada? Seperti apa itu, Bu? Jadi kalau misalnya selain cek fisik tadi dan Samsat Gendong itu, sekarang ada produk unggulan baru lagi dari mitra kami kepolisian, yaitu cek fisik Kabumi. Apa itu cek fisik Kabumi? Jadi kalau misalnya yang masa pajaknya 5 tahunan sudah habis, jadi kendaraannya itu tidak usah dibawa ke Samsat Indo. Cukup misalnya telepon kami ke Samsat terdekat, nanti tinggal datang saja, petugas cek fisiknya langsung nanti dicek fisik di tempat. Saat cek itu juga, ya, betul ya. Nanti di rumah nih, ya, betul. Bisa ke rumah gitu. Bisa ke rumah. Jadi nanti Samsat Gendongnya kami meluncur dari pihak Bank Jabar, Kepolisian dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Nanti ada cek fisiknya juga, bagian petugas dari kepolisian. Nanti langsung bisa di tempat di rumah Mas, misalnya udah habis masa waktunya untuk bayar pajaknya, misalnya 5 tahunan, sekalian dicek fisik saja di situ kendaraannya, misalnya roda 2, roda 4 langsung dicek fisik ya. Saat itu langsung bisa di data, langsung di Samsat Gendong sesuai persyaratan ya Pak Mas, tentunya ada KTP, ada STNK asli, ada BPKB ya. Kalau yang 5 tahunan langsung bisa di print out saat itu juga langsung langsung diserahkan dan bayar di tempat juga. Ya, betul. Dan untuk biaya administrasi nggak ada? Biaya administrasi tidak ada. Hanya yang tertera hanya yang tertera di notis pajak saja. Ya, betul. Jadi tidak ada biaya apapun, tidak ada ongkos apapun. Ya, betul. Dan layanan lainnya juga ada drive-thru, Samsat drive-thru. Jadi kalau misalnya kita ke Samsat Induk itu, kami Kabupaten Bogor tidak usah mengantri, dengan cukup membawa kendaraannya, seperti kendaraannya langsung bisa di loket drive-thru Samsat drive-thru. Ya. Betul. Jadi, kayak KFC, kayak McD gitu. Jadi saat ini masyarakat sudah nggak ada alasan lagi malas ngantri, bayar pajak, betul. Ya, dimudahkan, ya, masyarakat lebih dekat, lebih dekat, betul, ya. Untuk harapan sendiri nih Pak, harapan dari Samsat sendiri untuk masyarakat seperti apa dengan adanya kebijakan gubernur baru terkait mutasi ya, kemudian juga dengan produk-produk Samsat itu, harapan seperti apa nih Pak untuk masyarakat? Jadi harapan kami untuk para wajib pajak yang masih memiliki terkait dengan Pergub 64 tahun 2015 ini, jadi untuk segera memutasikan kendaraannya, karena kesempatan ini sangat terbatas, dan mudah-mudahan Gubernur juga memberikan respon yang baik sehingga akan diperpanjang. Satu itu, keduanya terkait dengan masalah Samsat Samdong ini, pergunakanlah kesempatan ini juga, karena ini dengan adanya program ini paling tidak masyarakat diuntungkan dengan waktu. Tidak usah lagi mengantri atau datang lagi ke Samsat Induk. Jadi seperti sebelumnya. Betul. Karena kan banyak kan budaya kita malas mengantri. Ya, betul. Dan memang waktu juga menyita waktu juga untuk khususnya untuk para karyawan. Betul, karyawan dan PNS juga termasuk. Salah satunya juga kan kita bisa kalau jemput bola memperpendek waktu untuk memperpanjang STNK. Untuk jam kerja itu Pak, untuk Samsat panggilan Samdong ya, Samdong sendiri Senin sampai Minggu atau sampai hari kerja aja nih? Senin sampai Jumat Sabtu, betul. Sabtu ya. Betul. Jadi hari operasional ya. Hari operasional. Tinggal hubungi Samsat terdekat. Betul. Maka nanti dari
Samsat akan ada yang datang. Ya, betul. Karena Samsat Gendong ini baru, sehingga kami juga untuk pelayanannya belum 24 jam Mas, dan belum full waktunya, belum sampai seminggu full. Misalnya nanti kalau misalnya sudah lama, mungkin insya Allah nanti kita bisa melayani sampai 24 jam. Anytime kita bisa melayani masyarakat untuk Kabupaten Bogor. Amin, didoakan ya Pak ya. Amin. Terus untuk implementasinya nih Pak, sejauh ini Samdong, saya tertarik dengan Samdong nih Pak. Sampai sejauh ini bagaimana nih Pak implementasinya? Ini masyarakat, atau adakah keluhan atau seperti apa fakta lapangan gitu Pak? Kalau melihat dari yang sudah dilaksanakan, jadi alhamdulillah masyarakat juga sangat antusias ya, karena seperti saya tadi bilang bahwa masyarakat diuntungkan dengan waktu, diuntungkan juga dengan hal-hal yang di luar dugaan, apakah misalkan dia dari perjalanan rumah ke Samsat ini itu mengalami segala macam peristiwa lah gitu ya. Dengan adanya Samdong ini kan kita yang sendiri yang datang, akhirnya masyarakat banyak diuntungkan dengan program ini. Jadi harapannya masyarakat itu lebih diuntungkan kan ya? Lebih diuntungkan. Jadi udah nggak ada alasan lagi tadi. Jadi kita jemput bola. Jemput bola. Tidak lagi masyarakat datang ke Samsat, jadi kita saja cukup yang datang melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Ya, jemput bola. Ibu, punten lagi nih Bu, saya mau mungkin biar masyarakat di rumah juga biar lebih tahu lagi yang baru menyaksikan tayangan ini. Bisa diinformasikan kembali Bu mengenai tadi daftar e-Samsat sendiri, prosedurnya? Silakan. Masyarakat kalau misalnya mau membayar pajak melalui ATM, bisa menggunakan ATM Bank Jabar, namun harus KTP-nya itu sesuai dengan yang ada di tabungan Bank Jabar ya Mas. Saya informasikan kembali, kalau misalnya tidak sama dengan yang ada di STNK, nama tidak sesuai dengan yang ada di Bank Jabar maupun di program kami, itu nanti ada bisa ditolak gitu ya, karena harus match dulu. Nanti kalau misalnya ada perbedaan, nanti bisa datang ke Samsat, nanti nick-nya saja yang dirubah di kami, di program kami disamakan, baru bisa kode bayarnya bisa muncul. Jadi kalau misalnya masyarakat yang mau menggunakan ATM membayar pajak melalui ATM Bank Jabar, bisa ketik ke e-Samsat spasi nomor chassis spasi NIK nomor KTP, kirim ke 0811211921 ya. Untuk pengguna ATM Bank Jabar untuk sementara ini. Tapi insya Allah ke depan dalam waktu dekat-dekat ini, insya Allah kemarin juga kami sudah disampaikan bahwa nanti informasi dari pemegang kebijakan kami di kantor pusat, nanti insya Allah kita mau bekerja sama dengan ATM BCA dan BRI. Insya Allah. Coming soon ya? Coming soon itu? Ya, coming soon. ATM-ATM lain ya? ATM lainnya. Dan kemungkinan lainnya bisa juga selain BRI dan BCA. Ya, betul. Yang pasti kan ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini ya, dievaluasi dulu. Dievaluasi dulu, ya, betul. Masyarakat, animo masyarakat seperti apa, nanti misalnya masyarakat yang memiliki ATM selain BJB bisa menggunakan ATM yang lain. Ya, betul. Untuk pelaksanaan nih Bu, adakah kendala Bu yang sering ditemui? Maksudnya Mas? Pelaksanaan dari e-Samsat sendiri? E-Samsat sendiri. Mungkin untuk pelaksanaan e-Samsat kadang-kadang ada kendalanya juga. Karena apa? Karena masyarakat yang untuk membayar e-Samsat itu sudah ribuan, Mas, se-Jawa Barat, sedangkan kita hanya satu server kan di pusat. Jadi sehingga masuk semua dalam waktu yang bersamaan. Untuk kode bayarnya kadang-kadang suka telat juga Mas. Ya, telat informasinya. Jadi misalnya kalau misalnya kita sudah mengirimkan SMS dengan e-Samsat spasi nomor rangka nomor KTP, kirim ke 0811211921 nanti muncul kode bayarnya itu agak lama. Mungkin kalau agak lama itu karena memang banyak yang masuk, bentrok gitu. Tapi kalau misalnya pas kebetulan tidak ada yang masuk, itu langsung terkirim ke nomor handphone kita gitu. Langsung muncul kode bayarnya berapa nanti gitu. Ya. Ya, betul ya. Jadi cukup dimudahkan, langsung saat itu langsung kita ke ATM terdekat, langsung bayar melalui ATM dengan cara transfer biasa saja Mas. Masuk ke ATM, nanti masuk ke menu pembayaran. Nanti di menu pembayaran itu muncul ada pajak provinsi, tinggal ketik saja, betul. Nanti muncul semua kalau misalnya sudah oke, dari namanya sudah sama,
nomor polisinya sama, pembayarannya jumlahnya juga sama, nanti tinggal klik saja oke, nanti keluar struk. Nah, itu keluar struk itu menjadi alat bukti yang sah. Betul, itu sama dengan kita sudah membayar pajak, sama dengan notis kami yang berikan di Samsat. Kalau misalnya struk itu kan suka cepat habis ya Pak ya, karena kayak transfer itu ya Mas ya suka cepat hilang tintanya, betul tulisannya. Nah itu Bapak dan Ibu masyarakat sekitarnya bisa langsung saja menukarkan ke Samsat kami yang terdekat. Misalnya ada Samsat keliling, ada Samsat outlet, ada Samsat induk, Samsat Repro di seluruh Jawa Barat bisa. Misalnya Bapak Mas lagi berada di Pangandaran misalnya, wah saya takut kena denda nih bayar pajak, langsung saja kalau misalnya langsung ketik ke Samsat itu, SMS langsung datang ATM, SMS ya, SMS tadi, langsung keluar struk muncul ada Samsat Pangandaran di sana, misalnya itu langsung ditukar saja bisa. Bisa ya? Ya bisa, bisa langsung Mas mempunyai notis pajak yang sah. Yang sah ya, betul dari Samsat, betul. Yang pasti Samsat itu berlaku untuk pembayaran tahunan. Betul. Ya betul. Untuk 5 tahunan belum karena harus identifikasi juga harus kendaraan tersebut kendaraan, ya. Untuk safety keamanan kendaraan tersebut dan kepemilikannya. Ya, betul. Cek fisik dan lain sebagainya. Artinya, itu penting. Penting sekali. Tapi nggak perlu khawatir karena yang per 5 tahun juga nanti ada Samsat. Ya, gendong, betul. Gendong, ya? Yang Samsat gendong juga tetap itu harus cek fisik juga, Mas. Fisik juga. Namun demikian kita yang datang jemput bola ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, ke pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Tapi itu juga kami sosialisasi dulu, misalnya kecamatan mana yang akan membayar pajak, misalnya di lingkungan sekitarnya banyak, nanti kami yang akan datang, gitu, Mas. Ya. Pak Sofyan, ada tambahan mungkin seputar apa tadi kita bicarakan? Sedikit saja mungkin. Kami hanya menghimbau kepada khususnya warga Kabupaten Bogor ini untuk segera melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang sudah diberikan fasilitas-fasilitas oleh Samsat Provinsi Jawa Barat. Ibu tadi bisa diulang kita produk-produk Samsat ada apa aja? Ya, biar saya nggak lupa juga. Oh boleh. Jadi produk Samsat Provinsi Jawa Barat, di khususnya Kabupaten Bogor. Jadi kami mempunyai produk-produk unggulan, antara lain kami mempunyai produk Samsat, produk Samsat Gendong, produk Samsat Grapefruit, Samsat Outlet, Samsat Induk, ada Samsat keliling juga. Ya ada cek fisik Kabumi juga. Cek fisik ya. Kabumi. Betul ya, dan kami juga sekarang bekerja sama dengan mitra kami kepolisian melakukan razia kendaraan bermotor, sehingga tapi di saat kerazia itu ada mobil stay di situ, mobil Samsat keliling, sehingga masyarakat bisa langsung bayar pajaknya di Samsat keliling itu. Oke, baik, ya. Ibu. Terima kasih Ibu waktunya, ya, Ibu. Sama-sama. Sama Bapak Sofyan, terima kasih waktunya. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, saya Deden Gerda, sampai jumpa.